Assalamualaikum, selamat malam Ustadz dari Semarang yang kemarin minta bantuan Ustadz. Nah, saya mau mengabarkan kalau saya dan pacar saya sudah baikan. Alhamdulillah, ini baru selesai 2 malam ya, baru selesai 2 malam bakaran. Malam berikutnya udah ada kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan mengeserkan salah satu pengalaman yang dialami oleh salah satu subscriber saya yang pernah mengamalkan atau meminta bantuan kepada saya melalui chat atau melalui WA langsung ketika seseorang tersebut ingin menarik pacarnya yang memang mungkin sudah, kalau bahasa Sundanya mungkin pacarnya sudah melemar, kalau bahasa Indonesianya mungkin sudah agak menjauh ya, sudah menghindar. Nah, ini beliau meminta bantuan kepada saya untuk menarik kembali pacarnya tersebut. Masya Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dihubungkan dengan channel Majmu'atul Hikam, kemudian menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ya. Dan alhamdulillah beliau dihubungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Bisa kita lihat di sini ada satu kontak yang ini adalah nama yang tidak bisa saya sampaikan dikarenakan takut ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ini saya tutup namanya, akan tapi saya kasih tanda di sini adalah tarik pacar. Nah, ini supaya saya mengingat bahwasanya si Mas ini tujuannya apa. Ternyata ini bisa saya ingat bahwa beliau ini ingin menarik pacarnya, karena ada yang narik pacar, ada yang narik istri, ada mungkin yang ingin lunas hutang dan lain sebagainya. Ini saya kasih tanda, saya kasih nama berikut masalahnya ya, supaya nanti tidak tertukar. Jangan sampai nanti saya tertukar, si A misalkan ingin lunas hutang malah dikasih amalan tarik pacarnya, kan nggak nyambung. Nah, makanya ini saya kasih nama, kemudian saya kasih masalahnya adalah tarik pacar ya. Ini dan nomornya juga ini saya sembunyikan. Nah, ketika saya sudah mengirimkan sebuah paket, di sini isinya adalah paket foto dan bakaran ini ya. Beliau memberikan informasi kepada saya bahwasanya paketnya sudah sampai, dan beliau mungkin telepon kepada saya sekitar 11.35 sampai bahkan telepon lagi pada pukul 12.03. Ini tidak saya angkat dikarenakan waktu itu saya kalau nggak salah sedang menerima konsul di rumah ya, jadi tidak bisa saya angkat, mohon maaf. Dan beliau memberikan chat kepada saya sekitar pukul 12.06. Mungkin beliau menelepon saya ingin bertanya tata caranya supaya lebih jelas ya. Tetapi sebelum saya lanjutkan kisah si Mas ini menarik pacarnya, sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah pelajaran untuk bagi Anda yang menyaksikan. Tata caranya silakan disimak, di sini akan saya sampaikan yang benarnya seperti apa. Beliau bertanya kepada saya, Ustadz, sebelum menggantung foto baca Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, terus disambung sholawat bebas 3 kali, atau Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, sholawat 3 kali. Mohon bimbingannya. Nah, ini kemudian saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi, masing-masing 3 kali. Ya, jadi jawabannya adalah ketika sebelum Anda menggantung foto tersebut, silakan Anda bacakan masing-masing Bismillah 3 kali dan sholawat 3 kali. Bukan Bismillahnya 1 kali, sholawat 3 kali, akan tapi masing-masing 3 kali. Artinya Bismillahirrahmanirrahimnya 3 kali dan sholawatnya pun 3 kali. Sholawatnya bebas ya, silakan yang Anda hafal saja.
Kemudian beliau bertanya kepada saya, kalau sudah terlanjur bismillahnya cuma 1 kali, gimana Ustadz? Nah, ini mungkin ada juga yang mengalami hal yang serupa. Baru saja selesai saya gantung fotonya. Apa perlu diulang? Nah, kemudian beliau menelpon kepada saya dan alhamdulillah bisa saya terima dan saya sampaikan kepada beliau bahwasanya tidak usah diulang ya. Ketika Anda mungkin sudah terlanjur membaca bismillahnya 1 kali, sholawatnya 3 kali. Foto sudah digantung. Nah, ini tidak usah Anda ulangi lagi. Saya jawab pada telepon beliau. Nah, Ustaz, untuk bakarannya dibakar kalau setelah sholat malam boleh nggak sekitar jam 1 atau jam 2? Ya, beliau bertanya demikian. Kemudian saya jawab boleh, silahkan. Jadi ketika Anda membakar bakarannya itu tidak usah jam 12, tidak melulu harus jam 1, jam 2, tidak. Silakan. Pokoknya setelah selesai sholat malam ya, mau jam 3 boleh, mau jam 1, jam 2 atau setengah 1, setengah 2 juga boleh, silakan. Yang penting kita usahakan sholat hajat dulu supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memohon dan diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekitar beberapa hari ya, kalau nggak salah ini, dan ada chatnya kepada saya itu sekitar 2 Februari 2025. Di sini masih baru ya. Beliau menyampaikan kabar yang sangat menggembirakan bagi beliau dan juga bagi saya tentunya. Dan beliau menyampaikan juga pertanyaan pada sekitar tanggal 2 Februari. Di sini saya lihat di chatnya 2 Februari 2025, masih baru. Beliau menyampaikan pertanyaan kepada saya sekitar pukul 11.24. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini siapa tahu ini adalah pertanyaan Anda juga. Silakan disimak jawabannya. Saya mau tanya Ustadz, soal bakaran itu dibakar lalu baca doa hajat kita, atau dibakar nunggu sampai bakarannya habis baru baca doa hajatnya? Nah, mungkin bagi Anda yang menerima paket dari saya, bisa Anda simak pertanyaan ini, bisa jadi ini adalah pertanyaan Anda juga. Silakan disimak jawabannya. Terus kalau sudah dibakar lalu baca doa hajatnya, apakah harus ditungguin bakarannya sampai habis atau boleh kita tinggal? Mohon bimbingannya Ustadz. Terus soal bacaan bismillah dilanjut sholawat 3 kali, itu bismillahnya dibaca 1 kali apa 3 kali? Nah, ini kemudian saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab saat berasap kita baca doa. Jadi ketika bakaran yang saya kirim tersebut dibakar seperti obat nyamuk saja, kemudian bakarannya itu berasap, nah saat itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita membakar sesuatu bakaran yang wangi, itu malaikat akan hadir, mencium aroma-aroma wangi itu satu sunnah. Yang kedua, malaikat akan tertarik hadir dan ikut mengaminkan doa kita. Nah, ini yang kita harapkan. Kemudian beliau bertanya, apakah harus ditungguin bakarannya sampai habis atau boleh kita tinggal? Saya jawab, bakaran tidak usah ditunggu sampai habis. Jadi ketika Anda selesai berdoa, cukup tinggalkan saja. Dan sering ada pertanyaan, abunya dikemanakan? Nah, abunya silakan Anda buang saja ya. Tidak boleh Anda makan atau apalagi sampai diseduh seperti kopi. Tidak boleh Anda buang saja ya. Nah, itu kemudian ada lagi yang bertanya, terus soal bacaan bismillah dilanjut sholawat 3 kali, itu bismillahnya dibaca 1 kali apa 3 kali? Cukup baca 1 kali saja. Jika kita membakar bakaran, itu bismillahnya cukup 1 kali saja dan sholawatnya 3 kali. Ya, sholawatnya silakan Anda pilih sholawat yang Anda hafal saja, tidak usah memberatkan. Dan beliau memberikan lagi chat kepada saya sekitar pukul 22.02. Assalamualaikum Ustaz, malam ini saya akan melakukan bakaran yang terakhir. Mohon bantuan doanya Ustaz, semoga hajat saya segera dimudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian saya jawab, Waalaikumsalam, amin, Allahumma amin. Dan aduh, Masya Allah, Rabbi, ya, ini masih dalam baru selesai bakaran ya, baru selesai bakaran malam yang kedua. Nih, malam yang ketiganya beliau memberikan kabar yang sangat menggembirakan kepada saya sekitar pukul 20.40 ya. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Saya, ini namanya tidak saya sampaikan karena ini merupakan sebuah privasi, dari Semarang yang kemarin minta bantuan Ustadz.
Nah, saya mau mengabarkan kalau saya dan pacar saya sudah baikan. Alhamdulillah, ini baru selesai 2 malam ya, baru selesai 2 malam bakaran. Malam berikutnya udah ada kabar. Ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tentunya udah ada kabar. Saya sudah balikan lagi Ustadz, katanya begitu. Padahal kemarinnya putus ya. Ya. Dia sudah mulai komunikasi lagi dengan saya. Mohon minta bantuannya Ustadz agar pacar saya bisa semakin dekat dan sayang lagi. Masya Allah. Adakah amal lain yang bisa saya amalkan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab alhamdulillah. Kemudian saya sampaikan kepada beliau, nih bagi Anda yang mungkin sudah menerima ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan Anda istiqomah saja bacaan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, itu 9 kali dibaca setiap selesai sholat fardu ya. Jadi ini adalah surah Al-Mulk ayat 14, silakan Anda baca 9 kali, niatkan untuk menarik hati dan cintanya target Anda. Nah, ini adalah pengalaman si Mas ya, yang sudah diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya 2 malam berturut-turut mengamalkan amalan yang saya kirim kepada beliau dan membakar sebuah bakaran yang saya kirim kepada si Mas tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ternyata malam ketiganya beliau memberikan kabar kepada saya bahwasanya pacarnya sudah kembali, sudah jadian lagi dan sudah bisa berkomunikasi lagi, sudah main sayang-sayangan lagi. Masya Allah, ini sangat menggembirakan mungkin bagi beliau dan juga bagi saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bagi Anda ya juga yang mungkin mengalami hal yang serupa, pacarnya mungkin menjauh atau mungkin malah Anda diputuskan oleh pacar Anda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengembalikan pasangan Anda dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah ilmu bagi Anda yang mungkin bertanya tentang hal yang sama dengan si Mas tersebut. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan bisa dilaksanakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.